Saya menyelesaikan 23 miliar itu dalam waktu 10 bulan, Pak. Justru disitulah saya merasa bahwa semua itu kita akan diberi kemudahan kalau emang fondasi kita kuat. Yang tiap hari nanya, Bapak jangan kayak telur sama ayam, katanya gitu. Nggak beres di urusannya kalau kayak begini, katanya. Akhirnya tuh tiba-tiba si pihak bank itu ngomongnya kayak begitu. Mas, enaknya mas gimana deh, saya ikutin. Sampai bicara kayak gitu. Ya, saya bilang saya mau lunasin hutang pokoknya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau cepat lunas hutang? Saya. Nama saya Dedi dari Kota Wisata Gunung Putri. Saya alumni dari PBTR Maret 2022. Setahun yang lalu. Jadi langkah saya mengikuti MTR yang menjadi MFC sekarang itu berawal dari YouTube. Seperti yang Coach Rasda bilang cerita tadi bahwa awalnya saya ikut PBTR tahu teknis mengenai pelunasan hutang, bertemu sama si abang, adab asor seperti apa, terus beyond lawyer seperti apa, sudah saya lakukan semua. Tapi di pertengahan jalan, itu berarti saya pulang dari PBTR itu langsung saya lunasi satu titik yang nominalnya nggak terlalu banyak waktu itu, KPR kalau nggak salah ya, 435 juta. Tapi itu langsung disetujui sama bank itu. Saya nggak mau bayar pokok, nggak mau selesai, nggak mau bayar bunga, nggak mau bayar pokok nanti. Ya, jadi disetujuin sama mereka langsung karena mungkin nominalnya tinggal berapa bulan lagi itu ya. Saya beresin itu. Tapi perjalanannya yang 23 miliar itu masih belum kebayang. Lunasinnya seperti apa. Kita coba sampai safar ke beberapa teman yang ada masyarakat MTR dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai hampir sekitar 10 hari saya safar mencari jati diri lah istilahnya. Cari jati diri, gimana cara ngelunasin hutangnya gini ya. Akhirnya oleng, di situ oleng. Ada TBE di bulan Agustus waktu itu. Sementara olengnya saya itu di bulan Juni. Di bulan Juni. Jadi PBTR bulan Maret, ketemu puasa, lebaran bulan Mei, Juni saya coba menyelesaikan dengan cara PBTR. Di situ oleng. Diteleponin si abang, diintimidasi si abang. Wah, pokoknya udah nggak bisa tidur nyenyak. Jadi benar-benar seperti Coach Sastra bilang, jadi malam gelisah, siang terhina, beneran itu terjadi. Tapi alhamdulillah saya sama istri bisa melalui itu semua. Jadi akhirnya saya daftar TBE Agustus di Jakarta waktu itu ada, saya sudah booking, sudah bayar itu ya, sudah bayar untuk 2. Tapi ternyata di jalan itu gelisah. Perjalanan itu dari safar saya ke Pulau Jawa itu untuk menemui teman-teman. Akhirnya berlabuhlah di TBE Solo yang terdekat. Waktu itu tinggal waktunya tepat ya, waktunya tinggal 2 hari kalau nggak salah dari sebelum pelaksanaan. Kebetulan saya masih dapat waktu, kesempatan untuk masuk ke situ. Nah disitulah benar-benar bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita punya uang segitu banyak, kita punya uang harta yang begitu tak ternilai menurut nilai nominal. Dulu saya bayar cicilan sama bunga aja hampir 500 jutaan Pak per bulan, 23 miliar lebih kurang. Tapi qadarullah setelah ikut TBE saya tahu ilmunya dan makin menguatkan saya untuk menyelesaikan ini, bahwa yang bisa menyelesaikan ini cuma kita dan Allah yang akan memberikan petunjuk semua itu Pak. Jadi seperti mungkin Coach Rajab kasih tahu juga mengenai melepaskan kemelekatan. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan ganti semuanya. Saya menyelesaikan 23 miliar itu dalam waktu 10 bulan Pak. Jadi terakhir itu selesai, kita stop semua, kita berniat untuk tidak mau membayar
unsur ribanya semua. Akhirnya bank membuat surat, membuat lelang segala macam itu saya hadapin itu semua. Saya buat surat gugatan, gimana sih caranya bikin gugatan perdata ke bank, mungkin tekniknya tadi di PBTR juga udah dijelaskan juga. Terus surat cinta kepada si abang itu mungkin tadi pada bikin sudah ditarik lagi nggak tadi? Saya nggak bisa nyontek tuh langsung mikirin sendiri itu isinya. Dari situ akhirnya kita berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Ada pasor sama bank, bukan bank yang mengintimidasi kita terus berkomunikasi via surat, via verbal segala macam. Akhirnya bank menyetujui permohonan saya. Saya punya ada 2 bank, Pak, yang besar itu 14, sekian miliar ya. Itu cuma bayar 12,8 miliar. Pokok dan penalti dibuang semua. Pokok bunga dibuang semua. Nggak ada penalti, nggak ada bunga. Semua dibuang semua. Akhirnya saya bilang, ini mungkin ini emang kekuatan dari diri kita untuk menyelesaikan itu dari diri kita. Benar-benar semua pertolongan dari Allah. Ya, kekuatan itu semua ada di TBE semua itu. Dulu saya oleng seperti benar-benar kapal kehilangan arah, dibawa angin nggak tahu kemana. Dan yang kedua itu kemarin Januari, setelah ya itulah mungkin kok bank yang kedua nggak pernah nguber-nguber sampai bank yang pertama ini lunas. Setelah bank pertama lunas kok baru dia nguber gitu loh. Itu jalan keluarnya. Nah yang bank kedua itu hutangnya sampai Desember 2022 itu nilainya 6,4 miliar. Saya cuma disuruh bayar 5,1 miliar, Pak. Ya, diskon pokok sekitar 1,2-an ya. Ya, bunga dan penalti segala macam, denda dihapuskan semua. Ya itu tadi teknik di PBTR banyak banget yang saya lakukan semua. Terus sekarang ya saya tidak punya beban yang menggendong tiap hari di pundak saya, tiap hari mikirin besok jatuh tempo mana lagi ya gitu, udah nggak mikirin itu lagi. Ya berawal saya itu tadi, usaha saya masih jalan, alhamdulillah. Saya bisnis percetakan, dan saya melihat ini semua benar-benar karena mungkin hidayah dari 2021 saya kena COVID, Pak, yang cukup parah, yang mungkin waktu itu Delta itu mungkin banyaklah orang yang tidak terselamatkan nyawanya. Alhamdulillah saya qadarullah diberikan kesempatan sama Allah, ya itu dia titik awal saya berserah diri bahwa ada sesuatu yang mesti kita perbaiki dalam hidup ini. Apa kira-kira kemarin waktu itu kita berpikir sama istri, mungkin hutang-hutang kita ini mesti kita lunasi, itu utamanya. Akhirnya saya coba buka YouTube, akhirnya gimana sih cara ngelunasin utang segitu banyak. Ya akhirnya berjodoh dengan MTL. Mungkin Ibu ada mau tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menambahkan saja mungkin ya, selama mendampingi Bapak luar biasa emang. Pada saat ikut PBTR kita emang sempat bingung sih. Teman-teman yang lain kan ada yang ikut TBE, kita bingung TBE apa ya gitu kan. Ya udah deh, kita kan emang pada saat Bapak ngelihat YouTube itu ikutnya yang saat itu yang ada PBTR, kita ikut. Pada saat ditanya sama seperti tadi Coach Ratna bilang, siapa yang belum ikut TBE? Nah kita tuh yang angkat tangan, TBE apa ya gitu kan. Tapi pas dilihat, kita coba tekniknya PBTR deh gitu kan. Nah setelah itu, saya melihat Bapak tuh betul yang dibilang tadi, dibilang oleng tuh sampai kita ada guyonan kapal oleng kapten gitu kan. Karena emang luar biasa gitu kan. Akhirnya ya itu pada saat kita safar, ya udah yang tercepat dan bisa kita jangkau saat itu di Solo. Makanya kita ikut, alhamdulillah banget. Makanya sih saya emang menganjurkan pada teman-teman semua coba ikut TBE luar biasa. Karena justru disitulah saya merasa bahwa semua itu kita akan diberi kemudahan kalau emang fondasi kita kuat. Karena saya merasa bahwa Bapak itu mulai
dimudahkan itu sesuatu yang Bapak ikhlaskan adalah sesuatu yang paling Bapak sayang. Jadi melepas kemelekatan itu yang saya luar biasa. Kata Bapak, aku ikhlas deh katanya melepas yang aku punya gitu kan. Ya istilahnya yang Bapak, ya kalau mungkin kalau Bapak-Bapak biasanya kalau misalkan yang disayang kebetulan ada kendaraan yang emang dia sayang banget. Dan itu yang pertama Bapak ikhlas untuk lepas. Dari situ sepertinya Allah tuh mempermudah jalannya kami. Jadi luar biasa akhirnya bank yang asalnya juga kerasnya luar biasa, kok tiba-tiba melunak. Itu yang kami alami. Jadi yang tadinya Bapak maunya apa, sampai sekarang tinggal manggilnya Mas, menurut Mas baiknya gimana? Kok bisa ngomong begitu gitu loh Pak. Gitu. Jadi yang tiap hari nanya, Bapak jangan kayak telur sama ayam katanya gitu. Enggak beres-beres di urusannya kalau kayak begini katanya. ya. Akhirnya kok tiba-tiba si pihak bank itu ngomongnya kayak begitu. Mas, enaknya Mas gimana deh saya ikutin katanya. Sampai bicara kayak begitu Pak. Jadi saya bilang saya mau ngutasin hutang pokoknya saja. Dan dia bicara sama manajemen, saya kasih minta waktu 2 hari dan besoknya bukan saya yang dia yang ngasih kabar ke saya, dia minta waktu 2 hari untuk kasih jawaban, tapi saya yang nguber dia untuk minta jawaban dari dia. Jadi jangan takut Pak, jangan takut sama si abang. Kalau kita memang benar-benar merasa apa yang selama ini kita lakukan itu salah, insya Allah Allah kasih jalan yang terbaik buat kita semua. Iya. Mungkin ya tadilah mungkin dulu saya jarang pergi ke masjid sekarang. banyak sekali. Banyak banget sekarang. Aduh rasanya kalau nggak subuhan di masjid juga rasanya jauh banget kalau bisa tiap hari berkumpul sama majelis di dekat rumah. Kebetulan masjid kita lumayan besar jadinya banyak kegiatan-kegiatan harian yang lumayan cukup banyak. Jadi sering saya ngikutin gitu. Terutama berkumpul dengan teman-teman MTR. Pak Dedi dulu boleh izin tanya ya? Boleh. Oke, dulu kan ikut PPTR ya, Ya. pertama, belum ikut TBE. Ya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan ketika Pak Dedi mau berikhtiar ngelunasin utang tanpa bekal TBE? Itu kayak mana anunya? Situasinya saat itu gimana? Dan akhirnya setelah ikut TBE baru menyadari bahwa ternyata memang ini program harus paket. Itu bisa diceritakan nggak ya? Izin Coach saya Boleh, dulu mungkin ya. Pada saat PBTR kan ilmu yang kita dapat secara teknik ya. Bagaimana kita menghadapi si bank secara logika lah kita. Semua kita ikutin. Ternyata di balik itu tuh ada hal yang luar biasa yang tanpa kita sadari justru sebetulnya diri kita yang harus kita perbaiki. Oke. Dan itu kita dapatnya di TBE Coach. Oke. Setelah ikut TBE itulah akhirnya kita menyadari bahwa sebetulnya tuh kita dulu nih benerin. Kita itu masih banyak yang harus kita perbaiki, kita memantaskan diri. Kita jangan memohon tapi kitanya juga nggak memperbaiki apa yang kita lakukan selama ini gitu. Betul. Hal-hal kayak gitu sih Coach. Jadi untuk ibadahnya yang mungkin selama ini sholat itu merupakan suatu kewajiban, akhirnya kita harus Jadi sholat itu cuma sebagai penggugur kewajiban aja gitu lah. Betul. ya akhirnya kita memperbaiki itu. Jadi Baiki satu-satu. akhirnya kita banyak gimana ya, banyak mawas diri lah lebih ke itu. Dan itu setelah dari TBE itulah kita benar-benar merasa bahwa ya Allah selama ini berarti kita tuh sebenarnya udah ada rule jalannya loh, tapi kok kita melenceng gitu kan. Itu sih Coach yang kita alami. Jadi dari TBE itu kita merasa bahwa kita memperbaiki diri kita yang bisa merubah itu semua. Jadi mungkin lewat MTR itu luar biasa menyadarkan kita, tapi bukan kita bergantung sama orang, tapi Ya, jangan bergantung sama manusia. jadi Bergantungnya benar-benar sama Allah yang menciptakan itu. kita. Jadi itu yang kami lakukan. Dan itu pun kami komunikasi dengan anak-anak dan alhamdulillah luar biasa mereka pun yang memahami kami, support banget. Sampai mungkin seandainya dulu nggak ikut TBE, hanya PPTR, apa yang terjadi? kapal oleng dat. Itu luar biasa, stres Coach. Stres. Malam tuh udah yang saya ngelihatnya kesian. Saya bilang karena saya juga ngalamin, maksudnya si bank itu kan pada saat kita kan nggak bisa melihat mereka itu prosesnya seperti apa. Kita udah ngikutin nih semua tekniknya. Kita dianggap telur emasnya dia lah, ya kan? 500 juta sebulan masuk ke dia, tiba-tiba putus kan, pasti mereka kan punya value yang hilang selama ini dia. Saya 10 tahun berhubungan sama bank. Terima kasih waktunya, Coach. Karena waktu sudah mau maghrib ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.